Halo semua, saya Dayat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran atau materi TOEFL kita selama Ramadan edisi ngabuburit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, pertemuan terakhir kita membahas tentang tenses review. Nah, teman-teman udah paham nih konsep tenses review itu seperti apa? Seperti apa sih tenses itu? Konteksnya bagaimana sih? Nah, itu latihannya masih pakai bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan latihan menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya akan rangkum 3 bab sekaligus. Maaf kalau agak panjang, sesuaikan saja. Tidak harus dipelajari semuanya dalam sekali jalan. Mungkin bab 6 dulu. Jika ada waktu lagi baru belajar bab 7. Tujuannya kenapa saya rangkum 3 bab sekaligus, agar materi kita cepat selesai dan kita cepat nih latihan mengerjakan soal TOEFL. Kan nggak sabar nih, tahu tips and tricks atau metode saya bagaimana cara mengerjakan TOEFL tanpa tahu arti. Nah, itu ada rumusnya. Kalau di video-video real yang video-video singkat yang saya bahas mengenai soal-soal TOEFL itu sudah menggunakan metode metode tersebut. Tapi kan teman-teman nggak tahu nih detailnya seperti apa. Itu udah penjelasannya aja. Nah, jadi kalau pengen tahu nanti ikutin dulu materinya. Oke, nanti sebelum ngebahas soal TOEFL akan saya buat satu pertemuan khusus untuk ngajarin bagaimana sih cara mengerjakan tanpa tahu arti. Oke, nah sekarang kita masuk bab 6. Teman-teman, kalau ingin penjelasannya detail, nanti bisa cek buku saya. Bukunya seperti yang ada di latar belakang saya ini. Nanti bisa PO, selama bulan Ramadan saya PO, berapa yang ingin membeli nanti akan saya data. Nanti tinggal kontak saja WA saya yang tertera di IG. IG saya ya Tufel Master, nanti cek saja. Oke, eh, jadi hari ini saya hanya akan menjelaskan contoh langsung kita menerapkan ya. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana sih contoh-contoh present simple, past simple, future simple. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa setiap waktu dalam bahasa Inggris punya aturannya masing-masing. Jadi tidak sama. Jadi present ngomongin kejadian di masa sekarang, di masa lampau, dan di masa yang akan datang itu tidak sama caranya. Nah, bagaimana? Langsung saja kita latihan. Oke. Oke, di sini saya sudah menyiapkan eh, tabelnya. Jadi ada waktu present simple, ada waktu past simple, ada waktu future simple. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat positif? Bagaimana cara kita membuat kalimat negatif? Dan bagaimana cara kita membuat kalimat tanya? Oke, teman-teman harus tahu dulu nih, aturannya seperti apa. Di present simple, itu punya aturan khusus. Aturan yang pertama adalah jika subjek dari kalimat tersebut orang ketiga tunggal. Nah, teman-teman udah belajar kan orang ketiga tunggal. Kalau lupa, buka lagi pembahasan saya pada bab pronoun. Itu kalau nggak salah di bab 3. Nah, coba buka lagi bab 3, pelajari lagi. Oke? Jadi jika subjeknya orang ketiga tunggal, misalkan subjeknya adalah eh, Teresa misalnya. Oke? Teresa pergi ke sekolah. Pergi kan go. Nah, karena ini termasuk orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya akan mendapatkan tambahan s, es, ies. Nah, sekarang kapan pakai s, kapan pakai es, kapan pakai ies? Aturannya sama, mengikuti perubahan kata benda yang jumlahnya satu dan jumlahnya banyak. Nah, kalau benda yang jumlahnya satu menjadi banyak, kalau akhiran dari katanya "o", contoh mango, maka dapat tambahan "es". Sama juga di sini. Saat kata kerja bertemu orang ketiga tunggal, karena kata kerjanya berakhiran "o", maka tambahan yang kita pakai adalah tambahan "es". Jadi Teresa goes to school. Nah, bagaimana jika subjeknya bukan orang ketiga tunggal? Berarti kita tidak perlu memberi tambahan "es", "es". Langsung saja, Teresa go to school. Nah, begitu aja. Oke, sorry, bukan Teresa ya berarti. Misalkan Teresa Enrico, nah kan
Teresa, Enrico. Jadi ada dua orang yang dibicarakan. Oke, karena ada dua orang yang dibicarakan, otomatis subjeknya tidak tunggal lagi. Subjeknya udah jadi dua orang. Nah, ini kan karena subjeknya satu orang dan orang ketiga, maka aturannya terpakai. Tapi kalau sudah dua orang, Teresa Enrico go to school. Nah, kata kerjanya tidak mendapatkan tambahan S lagi. Ingat, tambahan kata kerja mendapat tambahan S ke S, I, E, S hanya kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Oke. Nah, jadi kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal, cukup pakai go saja. Kata kerjanya tidak perlu ditambah apapun. Tapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka dapat tambahan. Yang kedua, kenapa saya memberi kalimat positif kedua? Nah, seperti yang kita ketahui, kadang terdapat kalimat yang tidak memiliki kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nah, otomatis saat kita menerjemahkan ke Inggris, harus dibantu kalimatnya menggunakan kata kerja bantu. Nah, bagi yang lupa silakan pelajari bab 4, The Rule of the Verb. Oke. Nah, aturan yang pertama adalah jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya mendapatkan tambahan s, es, i, es. Oke. Nah, aturan kedua adalah helping verb yang dipakai adalah is, am, are. Jadi kalau subjeknya adalah they, maka helping verbnya adalah are. They are students. Nah, kenapa perlu are? Jangan lupa they adalah kata benda, students adalah kata benda. Karena pada kalimat ini tidak ada kata kerja, harus dibantu nih. Kenapa? Dalam bahasa Inggris syarat utama sebuah kalimat adalah terdiri dari subjek dan kata kerja. Jadi wajib memiliki minimal satu kata kerja. Oleh karena itu, kita tambahkan kata are. Ingat, are ini tidak mempunyai arti. Are bukan berarti adalah. Are ini tidak memiliki arti. Oke? Nah, ini kalimat positif. Nah, bagaimana bagaimana dengan kalimat negatif? Oke. Nah, kalimat negatif kita harus bisa bedakan dulu nih. Eh, jika kalimat negatifnya dibuat untuk mengarah pada action verb, contoh, Teresa tidak pergi ke sekolah. Oke. Tidak, kata untuk mengatakan tidak yang diikuti oleh action verb, maka caranya adalah dengan mengatakan do not atau does not. Jadi, kapan pakai do not, kapan pakai does not? Does not dipakai kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Do not dipakai kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Nah, berhubung Teresa subjeknya orang ketiga tunggal, dan kita ingin mengatakan tidak pergi. Pergi adalah action verb. Maka untuk mengatakan tidak, kita menggunakan do not atau does not. Karena Teresa orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan does not. Go to school. Nah, yang jadi pertanyaan nih, loh Bang, bukannya, bukannya go-nya dapat tambahan S, E, S, I, E, S. Nah, tambah aturan ketiga. Oke. Tambahan S, E, S, I, E, S pada kata kerja hanya berlaku pada kalimat positif. Namun tidak berlaku di kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke. Oleh karena itu, kita cukup mengatakan Teresa does not go to school. Does not itu tidak. Tapi jika subjeknya orang ketiga tunggal. Kalau bukan orang ketiga tunggal, kita menggunakan ini. Do not. Ini kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal, oke? Nah, ini berhubung subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan does not. Nah, jika menggunakan is, am, are, kita cuma perlu menambahkan kata not. Nah, jadi teman-teman harus ketahui nih, kalimat negatif itu ada dua. Ada yang menggunakan kata kerja, ada yang menggunakan helping verb. Kalau menggunakan kata kerja action verb, maka mengatakan tidaknya menggunakan do not atau does not. Kalau kata kerjanya menggunakan helping verb, maka cuma cukup tambahkan kata not. Oke, nah sekarang bagaimana nih membuat kalimat tanya? Nah, membuat kalimat tanya ini punya aturan khusus. Oke, jadi ingat aturan pertama adalah kata kerja mendapatkan tambahan s ke s, i, e, s jika subjeknya orang ketiga tunggal. Yang kedua, helping verb yang dipakai adalah is and are. Yang ketiga, kalau mengikuti kata kerja ada action verb, maka mengatakan tidaknya menggunakan do not atau does not. Jika menggunakan helping verb, maka untuk mengatakan tidak cukup tambahkan kata not. Oke. Nah, bagaimana untuk membuat kalimat pertanyaan?
Pertanyaan itu ada dua, yes no question, iya atau tidak, atau pertanyaan menggunakan 5W1H, mengapa, siapa, di mana, kenapa. Nah, kita akan belajar dulu bagaimana cara menggunakan kata apakah. Yang teman-teman harus ketahui, kata apakah itu tidak terdapat dalam bahasa Inggris. Oke, jadi orang Inggris tidak pernah menggunakan kata apakah untuk bertanya. Yang ada adalah apakah pada konteks kalimat positif. Misalnya gini, saya tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak. Jadi apakah di sini bukan untuk bertanya, apakah di sini digunakan sebagai statement. Nah, kalau apakah yang digunakan untuk bertanya, maka tidak memiliki arti, tidak ada artinya dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara membuatnya? Oke, gini caranya. Pertama, apa yang ingin kita tanyakan? Misalkan kita ingin menanya nih, apakah Teresa pergi ke sekolah? Buat dulu kata Teresa, pergi, go, ke sekolah, to school. Ingat, tidak perlu mendapatkan tambahan SES karena ini adalah kalimat tanya. Tambahan hanya berlaku di kalimat positif. Oke, Teresa go to school. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat dalam bahasa Inggris adalah akan selalu ada tambahan sebelum subjek. Jadi sebelum subjek ini akan ada tambahan. Oke. Kalau ada kata kerja action verb, maka tambahannya do atau does. Oke. Does kalau subjeknya orang ketiga tunggal, do kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Karena subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita akan menggunakan kata does. Does Teresa go to school? Jadi does di sini fungsinya dalam bahasa Indonesia ini menjadi apakah? Apakah Teresa pergi ke sekolah? Bagaimana jika tidak bagaimana jika kita menggunakan helping verb? Mereka, they, students, pelajar. Nah, kalau menggunakan helping verb gampang. Apakah mereka pelajar? Tinggal geser saja helping verbnya ke belakang. Are they students? Jadi begitu. Oke. Bagaimana yang menggunakan 5W1H? Apa, bagaimana, siapa? Misalkan, kemana Teresa pergi? Nah, kemana, where, Teresa pergi, go. Nah, ingat, dalam kalimat tanya akan ada selalu tambahan sebelum subjek. Jadi ada tambahan nih. Tambahannya bergantung dulu. Kalau ada kata kerja action verb, maka tambahannya do atau does. Karena Teresa orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan does. Nah, kalau tidak ada kata kerja, maka menggunakan helping verb. Contoh, siapa kamu? Who, kamu, you. Siapa mereka saja ya, biar cocok. Siapa mereka? Who they? Nah, tapi ingat, sebelum subjek selalu ada tambahan. Jika tidak ada kata kerja, maka tambahan di belakangnya adalah helping verb. They adalah temannya adalah are. Jadi who are they? Jadi itu present simple. Semoga teman-teman bisa pada paham ya. Nah, jika masih nggak paham, ya silakan komen aja di YouTube ini, kok di seksi komen YouTube ini, saya akan jawab. Saran saya perlahan pelajari, jangan pelajari satu napas. Pahami dulu konsep kalimat positif, ulang-ulang terus sampai paham, pahami lagi konsep kalimat negatif, ulang-ulang terus sampai paham, terus pahami konsep kalimat tanya. Oke, ulang-ulangi juga sampai paham. Nah, sekarang kita lanjut ke past. Oke, jadi setelah kita berbicara tentang membuat kalimat pada waktu present, sekarang kita akan membuat kalimat pada waktu past. Nah, apa ciri-ciri past ini? Pertama, ciri-ciri dari past ini menggunakan kata kerja kedua. Nah, teman-teman harus paham dulu nih konsep kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Sebenarnya dalam bahasa Inggris mereka tidak menyebutnya kata kerja pertama, kedua, ketiga. Tapi mereka lebih menyebutnya, kalau tidak salah, eh, present verb, past verb, terus yang satunya lagi apa ya? Saya lupa. Past participle kalau nggak salah. Intinya saya lebih menyederhanakan kalimat tersebut menjadi kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Contohnya seperti apa sih? Jadi gini, kata kerja pertama go, model keduanya adalah when, model ketiganya adalah gone. Jadi go, when, gone ini artinya sama semuanya, artinya pergi.
Tetapi ada waktu tertentu kita menggunakan kata go, ada waktu tertentu kita menggunakan kata when, ada waktu tertentu kita menggunakan kata gone. Nah, jadi eh, oke, sebelum masuk lagi, saya kasih contoh lagi. Contohnya adalah eh, sing. Ini model pertama, sing itu bernyanyi. Model kedua adalah sing. Model ketiga adalah sang. Jadi sing, sing, sang artinya sama, semua bernyanyi. Nah, perubahan ini dari model ke satu ke model kedua, ketiga ini tidak bisa diprediksi kan? Nah, perubahan yang tidak bisa diprediksi ini dinamakan dengan irregular verb. Artinya kata kerja yang tidak beraturan. Perubahannya tidak bisa diprediksi, tidak teratur perubahannya. Bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya, mau tidak mau harus dihafal. Untungnya dari seluruh kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris, irregular verb itu hanya terdiri dari 100 lebih. Kalau tidak salah saya itu sekitar 180 kata kerja yang menggunakan irregular verb. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya termasuk ke dalam kategori regular verb. Apa itu regular verb? Regular verb itu ya kata kerja regular. Artinya apa? Eh, perubahannya bisa diprediksi. Misalkan help. Help ini model keduanya adalah helper dan help. Model ketiganya adalah helper. Jadi perubahan kata kerja kedua dan perubahan kata kerja ketiga ini hanya perlu diberi tambahan a day. Visit misalnya. Nah, menjadi visited. Jadi visited. Jadi jika kamu ketemu kata kerja yang tidak termasuk ke dalam irregular, ya berarti sisanya adalah regular. Model kedua, model ketiganya cukup tambahkan a day saja. Oke, jadi begitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Pas, lampau. Lampau ini ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua. Oke, ciri pertama. Jadi, Teresa, kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua nih. Maka kita tidak menggunakan go, tapi menjadi when. Went to school. Nah, ingat aturan yang ada di present tidak berlaku di past ya. Jadi tidak ada orang ketiga tunggal segala macam di past ini. Oke. Nah, bagaimana dengan they are students? Semuanya sama. Hanya yang berubah adalah kata kerja menjadi they were students. Are ini model pertama, model keduanya adalah were. Nah, dalam kalimat negatif, bagaimana kita mengatakan tidak? Kalau ada kata kerja, maka kita menggunakan did not. Tidak peduli apakah subjeknya orang ketiga tunggal atau bukan. Teresa did not go to school. Oke. Nah, di sini yang berubah hanyalah helping verb. They were not students. Oke. Dalam kalimat tanya, kita hanya perlu mengubah do does menjadi did jika ada kata kerja. Did Teresa go to school? Kenapa pakai did? Karena ada kata kerja. Maka kita menggunakan did. Did adalah model kedua dari does. Oh ya, saya lupa sampaikan bahwa perubahan penggunaan kata kerja kedua hanya berlaku di kalimat positif. Di kalimat negatif, kata kerjanya kembali ke bentuk awal, kecuali helping verb. Helping verb tidak berubah. Oke, tetapi action verb-nya kembali ke model semula dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Makanya pada kalimat positif kita menggunakan kata when, pada kalimat negatif dan tanya kita menggunakan go. Oke, karena cuma perlu diubah menjadi were. Were they students? Nah, kalimat tanya ini, where did, kenapa menggunakan did? Ya, karena terdapat kata kerja. Dan terjadi pada waktu lampau, makanya tambahnya did, where did Teresa go? Who were they? Nah, jangan lupa ya, dalam kalimat tanya, sebelum subjek, selalu ada tambahan. Tambahannya bisa berupa helping verb, atau bisa berupa did. Kalau di past, di present ini adalah do dan does. Oke, bagaimana di future? Nah, future juga mempunyai ciri-ciri. Oh ya, saya lupa sampaikan ciri-ciri yang selanjutnya. Pada waktu lampau, helping verb yang digunakan adalah was dengan were. Jadi, kalau untuk kata I, model kedua dari am adalah was. Jadi, kalau kita pengen ngomong I am fine, tapi terjadi pada waktu lampau, maka kita mengatakan I was fine. Am-nya berubah menjadi was. Oke.
Nah, sekarang kita akan berbicara tentang future tense. Future tense berarti kejadian tersebut terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, karena terjadi pada waktu yang akan datang, ciri-ciri pertamanya adalah menggunakan kata will. Sebenarnya bukan cuma will, ada kata namanya going to. Tapi kita tunda dulu pelajari yang bagian itu ya. Nanti saat ketemu soalnya baru kita bahas. Oke, jadi they will go. Oke, sorry bukan they ya, tapi Teresa. Teresa will go to school. Nah, untungnya di bagian ini semuanya sama dengan bahasa Indonesia. Teresa akan pergi ke sekolah. Nah, jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Dan pada waktu future wajib menggunakan kata akan atau will. Oke, itu aturan pertamanya menggunakan will. Dan kata kerja pertama. Aturan keduanya adalah helping verb yang dipakai adalah be. Jadi misalkan kita ingin mengatakan mereka akan baik-baik saja. They will be fine. Kenapa kita menggunakan be? Karena helping verb yang digunakan untuk model future adalah be. Kita tidak menggunakan is mr, kita tidak menggunakan was were. Is mr digunakan pada waktu present, helping verb was were digunakan pada waktu past, helping verb pada waktu future adalah be, cuma satu. Nah, jadi helping verb itu menyesuaikan dengan waktu. Kalau di present, sekali lagi kita menggunakan SMR. Kalau lampau, helping verb-nya was were. Kalau di future, helping verb-nya adalah be. Jadi they will be fine. Untuk mengatakan tidak, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah will. Sudah, itu saja. They will not go to Teresa ya, sorry. Teresa will not go to school. Nah, jadi pada model future, aturan ketiganya adalah mau ada kata kerja, mau menggunakan helping verb. Nah, mau ada kata kerja, mau menggunakan helping verb, bilang tidaknya cukup tambahkan kata not setelah will. Oke, jadi itu sudah mengatakan tidak. Tidak akan. Teresa will not go to school. Teresa tidak akan pergi ke sekolah. They will not be fine. Mereka tidak akan baik-baik saja. Oke, jadi cukup tambahkan not setelah will. Nah, untuk kalimat tanya, kita hanya perlu menggeser will-nya ke depan. Akankah Teresa pergi ke sekolah? Will Teresa go to school? Okay. Will they be fine? Jadi di sini artinya adalah akankah Teresa pergi ke sekolah atau apakah Teresa akan pergi ke sekolah? Akankah mereka baik-baik saja atau apakah mereka akan baik-baik saja? Jadi begini modelnya. Oke, itu untuk pertanyaan ya atau tidak. Nah, jika pertanyaan menggunakan 5W1H sama, cuma perlu menggeser will-nya ke depan. Where will Teresa go? Jawabannya adalah to school. Oke. How how will they be? Nah, namun pada kalimatannya be-nya tidak diletakkan di depan. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya, tambahan sebelum subjeknya adalah helping verb atau do does kalau di present. Kalau di past, helping verb atau did. Nah, di future, ini selalu will tambahan sebelum subjeknya. Oke, maka kita tidak perlu menggeser helping verb-nya ke depan lagi sebelum kata they. Maka sudah diisi dengan will, maka be-nya, helping verb-nya tetap di akhir setelah kata they. Oke, saya rasa kita sudah bahas tenses di waktu yang bersamaan. Silakan pelajari lebih lanjut. Seperti yang saya bilang, mungkin tidak mudah memahami semuanya dalam satu waktu, tapi pahami perlahan, hafalkan aturan-aturan yang ada pada setiap tensesnya yang telah saya sampaikan tadi. Terus latihan di rumah, diulang-ulang menggunakan kalimat Anda sendiri, jangan buat yang susah dulu, buat kata-kata yang gampang, misal saya minum hari ini, saya makan nasi, buat yang gampang-gampang saja terlebih dahulu. Kemudian ulangi perbagian present di bagian kalimat positif, ulangi terus sampai paham. Present di kalimat negatif, ulangi terus sampai paham. Present di kalimat tanya, ulangi terus sampai paham. Kalau sudah paham konsepnya, baru pindah ke pas. Oke, semangat. Ini adalah dasar TOEFL. Nanti akan sangat diperlukan saat kalian mengerjakan soal TOEFL. Oke, kalau begitu
Saya rasa cukup materi kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat sore, sampai jumpa.